Di sini ada ketumbar, ini kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian mau saya tambahkan ini bawang putih. Bawang putih itu kurang lebih 5 siung. Sama ini kemiri. Ini mau dihaluskan. Kita haluskan sampai bumbunya semuanya benar-benar halus. Setelah bumbu halus, ini mau saya siapkan tepung tapioka. Kita siapkan wadah. Sebelum kita memasukkan tepung tapioka, ini bumbu yang tadi sudah dihaluskan, saya siapkan dulu. Kemudian saya kasih garam, ini kurang lebih 1,5 sendok teh. Selanjutnya ini ada micin atau sasa, kurang lebih 1/2 sendok teh. Sedikit lada bubuk, kurang lebih 1/4 sendok teh. Dan yang terakhir, ini ada kaldu bubuk rasa ayam, kurang lebih 1 sendok teh. Selanjutnya ini mau saya kasih air dulu, secukupnya saja. Untuk air yang dipakai itu saya pakai air biasa saja atau air mentah. Nah, ini kita larutkan dengan air biar bumbu yang tadi dihaluskan benar-benar larut, jadi tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya, setelah bumbu larut, ini mau saya kasih tepung tapioka. Untuk tepung tapioka saya gunakan 1/2 kilo. Kemudian ini mau saya uleni. Kita uleni sampai benar-benar kalis dan tidak ada yang menempel di tangan. Apabila ini tepung masih keras, bisa kita tambahkan air sedikit demi sedikit aja secara bertahap. Jadi hasil adonannya itu bagus. Ini kalau adonan udah menggumpal seperti ini, tandanya udah hampir kalis. Sebelum adonan ini benar-benar kalis, kita mau tambahkan ampas tahu. Untuk ampas tahunya, bentuknya itu seperti ini. Jadi apabila tidak ada ampas tahu, bisa diganti dengan tahu yang dihaluskan dulu. Kita pakai kurang lebih 1 genggam. Kemudian ini kita uleni sampai semuanya tercampur rata dan benar-benar halus. Kalau kita bikin adonan tepung aci ini pakai merek cap kembang api, itu hasilnya lebih bagus, lebih ngeset atau lebih menyatu dan tidak mudah longsor. Jadi itu enggak mudah longsor, tetap kekeh. Nah, ini seperti ini, tidak longsor. Biasanya itu kalau yang merek biasa itu balik lagi. Nah, ini udah jadi, udah tidak nempel di tangan. Ini tinggal kita kasih daun kocai. Ini udah saya potong-potong. Sebelumnya saya mau pindahkan ke wadah yang lebih lebar. Ini adonan aci yang tadi sudah saya bikin. Kemudian mau saya kasih potongan daun kucai. Kalau teman-teman tidak ada daun kucai, bisa diganti dengan daun bawang. Fungsi daun kucai itu biar gorengan kita itu menjadi lebih wangi dan lebih gurih. Kemudian ini saya siapkan tahu. Di sini saya pakai tahu kuning. Kali ini saya mau bikin 2 versi tahu, jadi tahu cireng dan tahu aci. Jadi saya akan contohkan dulu cara menempelkan adonan ke tahu biar tidak lepas. Untuk tahu aci, 1 tahu dibagi menjadi 2 agar tahunya berbentuk segitiga. Nah, untuk cara menempelkannya biar digoreng itu tidak lepas acinya, ini agak sedikit ditekan. Nah, kita agak sedikit ditekan di bagian tengah seperti ini. Nah, jadi membentuk seperti kapal. Untuk tahunya, saya contohkan sekali lagi. Sama seperti yang pertama, kita ambil dulu adonan secukupnya. Kemudian langsung kita tempelkan, agak ditekan-tekan di bagian tengah agar saat digoreng itu tidak lepas. Jadi itu kuncinya di bagian tengah. Sama seperti tadi. Untuk
tahu cireng itu kita tinggal potong kecil-kecil aja tahunya. Ini biasanya satu tahu bisa menjadi 15 potong, 20 potong, tergantung bagaimana kita memotongnya saja. Nah, ini kita potong kecil-kecil, tipis-tipis aja, tidak perlu tebal-tebal seperti ini. Untuk cara menempelkannya, untuk tahu cireng itu cara menempelkannya mudah. Kita ambil secukupnya adonan aci, kemudian kita tempelkan. Nah, kita tutup bagian tahu biar bentuknya itu lebih bulat seperti ini. Ini ntar tinggal digoreng saja, tahunya itu akan mekar sendiri. Saatnya penggorengan, ini kita masukkan tahu cireng yang tadi dibikin. Ini kita tinggal membentuk aja. Jadi untuk kalian yang mau mencoba jualan gorengan tahu ini, saya sarankan kalian bisa mencoba jualan tahu cireng. Ini cara membentuknya juga lebih mudah, cara menempelkan aci ke tahunya juga lebih mudah, apalagi untuk hasilnya itu lebih menguntungkan di tahu cireng. Jadi untuk tahu cireng itu satu tahu seperti ini saya jual harganya itu 500. Untuk satu tahu bisa jadi 12 potong atau 10 potong. Jadi bisa dihitung satu tahu bisa jadi 6.000 atau 5.000. Ini tinggal kita goreng saja. Untuk teman-teman yang masih bingung bedanya tahu aci dengan tahu cireng, di sini saya akan jelaskan. Jadi untuk tahu aci itu biasanya satu tahu dibelah menjadi 2 dan membentuk segitiga. Dan untuk tahu cireng itu satu tahu bisa dipotong menjadi 10 atau 12 potong. Dan cara pembentukannya itu lebih mudah di tahu cireng. Apalagi untuk hasil itu lebih menguntungkan di tahu cireng. Untuk tahu aci itu paling dijual satunya 1.000 sampai 1.500. Dan untuk tahu cireng itu bisa nyampe 5.000 sampai 6.000. Jadi lebih menguntungkan di tahu cireng. Selanjutnya ini langsung kita bolak-balik biar matangnya merata. Ini hasilnya langsung mengembang seperti ini. Kita goreng kurang lebih 4 menit saja sudah matang. Yang penting sering dibolak-balik agar matangnya merata. Biasanya kalau kurang dibolak-balik itu di dalamnya kurang matang, jadi masih putih, masih berbentuk adonan. Kalau untuk tahu cireng itu identik dengan bentuk yang bulat seperti ini. Ini tahu cireng. Beda dengan tahu aci. Kalau tahu aci itu segitiga. Jadi itu perbedaannya itu bisa dibedakan. Kalau teman-teman bikin tahu aci itu di dalam acinya masih ada yang mentah, itu biasanya penggorengannya kurang lama atau enggak pengaturan apinya itu terlalu besar, jadi lebih cepat kering di luar tapi di dalamnya belum matang. Kalau hasilnya sudah kering seperti ini sudah matang, tinggal diangkat. Ini hasil gorengan dari 2 tahu yang saya potong-potong, jadinya segini. Lebih banyak daripada tahu aci. Ini untuk tahu cireng, bentuknya itu bulat. Untuk hasilnya itu kriuk di luar. Kita coba belah di dalamnya. Ini matang merata. Kalau belum matang itu biasanya warnanya putih. Ini enggak matang merata.